현대적이고 안전한 도시로 알려진 대한민국 서울의 치안에 경고등이 켜졌습니다. 최근 변종 성매매가 기승을 부리면서 Berlatarkan di sebuah kawasan pemukiman modern di Korea Selatan, tak jauh dari sana terbentang sudut-sudut kota dan gemerlap kehidupan malam, tempat di mana jaringan kejahatan terselubung bergerak diam-diam di balik kehidupan kota yang tampak normal. Prostitusi, penculikan, dan segala tindakan kejahatan layaknya jamur di musim hujan. Meski sudah sering diberantas, namun selalu tumbuh silih berganti. Dan kisah dalam cerita ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Bang Uikang, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang kini telah pensiun dan hidup tenang bersama istrinya yang cantik bernama Hyunsu. Namun setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga, harapan mereka untuk memiliki seorang anak tak kunjung terwujud. Pasalnya Hyunsu sang istri diketahui mengalami masalah kesuburan yang membuat mereka hanya bisa pasrah menunggu keajaiban menjadi kenyataan. Ketika Kang sedang bersantai membaca buku, sang istri yang sudah berencana ingin pergi berlibur bersama temannya ke Pulau Jeju meminta Kang untuk menjaga putri temannya itu selama mereka pergi berlibur, yang artinya gadis tersebut nantinya akan tinggal bersama Kang di rumah mereka. Mendengar permintaan sang istri tentu saja Kang merasa keberatan. Ia khawatir hal itu akan menimbulkan fitnah. Pasalnya putri temannya itu bukan lagi anak-anak, melainkan seorang gadis belia yang sudah berusia 16 tahun. Namun Hyunsu seolah tak peduli. Keinginannya untuk pergi berlibur tanpa gangguan membuatnya tetap kekeh pada suaminya itu. 왜? 애 좀 봐줘. 무슨 애? 이번에 제주도 여행 같이 간 언니 있지? 그 언니 딸인데 봐줄 사람이 없대. 몇 살인데? 17? 이봐 이거 딱 떨어지네. 아니 잘 알지도 못하네. 내 집에 두겠다고 지금? 아유, 시끄러. 됐고. 이번에 협도 잘하잖아? 그럼 몇 달간만 없이 소개해줄게. Merasa tak punya pilihan, Kang si mantan pembunuh bayaran legendaris yang sudah biasa dengan hal cabut-mencabut nyawa, pada akhirnya hanya bisa patuh menuruti kemauan makhluk terkuat di bumi itu. 언니 여기 봐. 맛있겠지? 좋겠다. 이게 얼마만에 여행이야. 나 한번 났다. 진짜? 와, 여기도 좋아 보이네. 한번 갈게 언니. 잘하자. 응? 연락할게. 간다. 언니 같이 가. Setelah mengantar sang istri dan temannya ke bandara, Kang segera bergegas ke lokasi untuk menjemput si gadis putri dari teman istrinya tersebut. Dan singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, gadis itu yang bernama Kim Yunji pada akhirnya muncul bersama seorang teman sekolahnya bernama Hyunju. 분당 아저씨? 아 김윤지 학생. 타. 제 친구예요. 같이 가도 되죠? 안녕하세요. 뭐 안 될 거야 없지. 어디로 갈까? Setelah perkenalan singkat, Yunji kemudian meminta izin kepada Kang untuk mampir ke toko buku. Bahkan ia juga memohon untuk diizinkan menginap di rumah Hyunju temannya itu. Mendengar itu, Kang yang memang sejak awal tidak ingin gadis itu tinggal serumah dengannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung setuju. Namun dengan syarat ponsel Yunji harus tetap aktif dan segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. 얘네 집에서 자고 가도 돼요? 그런 자세. 굿. 나중에 엄마한테는 말하지 마세요. 괜히 걱정하시니까. 무슨 일 있으면은 전화해. Dan singkat cerita, setibanya di depan toko buku, Kang minta Yunji untuk menyerahkan dompetnya dengan alasan bahwa ia ingin memberikan sedikit uang untuk kebutuhan darurat. Namun tanpa Yunji sadari, Kang menyelipkan sebuah alat pelacak di dalam dompet tersebut dan kemudian meminta gadis itu agar segera pulang setelah dari toko buku. 이거 비상금이야. 남의 집에 갈 때 뭐라도 사가는 게 예의야. 그래 오래 있을 수 있으니까. 맛있는 것도 좀 사 먹고. 알았지? 고맙습니다. 너 엄한 데 쏘다니지 말라고 주는 거니까 어기면은 2배야 위약금. 걱정 마세요. 그래. Tengah malam di saat Kang sedang tertidur lelap, ia kaget ketika ponselnya tiba-tiba berdering hingga membuatnya terpaksa menjawab panggilan itu dengan sedikit kesal. Panggilan itu ternyata dari Yunji yang mengaku mendadak sakit, sehingga ia meminta Kang untuk segera menjemputnya di sebuah restoran. 지금 어딘데? Namun setibanya di sana, Kang tentu saja bingung saat melihat Yunji yang terlihat baik-baik saja
bahkan sedang asik mengobrol bersama temannya, seorang remaja laki-laki yang masih menggunakan seragam sekolah. 외삼촌. 안녕하세요. 저 윤지 학교 선배예요. 윤지야, 나 먼저 갈게. Setelah teman Yunji pergi, Yunji pun meminta Kang untuk membawanya pulang. Namun bukan pulang ke rumahnya, melainkan ikut pulang ke rumah Kang dan tinggal di sana. Mendengar permintaan itu, Kang tentu saja bingung dan penasaran, sehingga ia bertanya kepada gadis tersebut dengan mengatakan kenapa Yunji tidak jadi menginap di rumah Hyunju, temannya itu. Alih-alih menjawab pertanyaan Kang, Yunji malah fokus menjawab balasan chat dari Hyunju. Bahkan yang lebih anehnya, ia meminta Kang agar sebaiknya pulang duluan. 너 저기, 너 친구는? 야, 아저씨 먼저 들어가세요. 알았어. 형 조심해서 들어가. 전화하고. 걱정 마세요. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Yunji tetap bersikeras agar Kang sebaiknya pulang tanpa perlu mengkhawatirkannya. Hingga sesaat setelah Kang menaiki mobilnya, ia melihat Yunji pergi bersama beberapa pemuda yang diduga kelompok remaja bermasalah. Melihat hal itu, Kang awalnya tak peduli dan membiarkan Yunji pergi begitu saja. Namun ketika mendapat pesan dari istrinya yang menanyakan bagaimana keadaan Yunji, Kang yang panik terpaksa putar balik dan mengikuti petunjuk sesuai alat pelacak yang sempat disimpannya dalam dompet Yunji. Dan benar saja, Yunji dan Hyunju ternyata dibawa ke sebuah arena ice skating yang sudah tidak beroperasi. Dan di momen ini terungkap bahwa pemuda yang membawa mereka bernama Seong-ho, di mana ia dan gengnya berpura-pura memberikan tempat menginap buat Yunji dan Hyunju untuk diserahkan kepada seorang wanita bernama Sung Yeon. Perlu diketahui bahwa Sung Yeon bekerja untuk jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual remaja di bawah umur. Sung Yeon menggunakan remaja laki-laki seperti Seong-ho untuk memancing dan menjebak siswi-siswi SMA, kemudian membawa mereka ke ice skating terbengkalai tersebut untuk dipaksa mengenakan pakaian minim dan dijual kepada klien. 야, 너 여기 끌어들인 애가 얘다? 내가 부르라고 한 것도 아닌데 막 방법까지 알려주면서 너 여기 데려온다고. 존나 웃기다, 그치? 너 쟤 좋아한다며. 제발 보내주세요. 안 닥쳐? 언니가 이 정도 얘기했으면 알아들었을 법도 한데. 그치? 너나 많이 하세요, 미친년. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Kang yang baru saja tiba di depan gedung saat itu juga masuk ke dalam, tepat ketika Sung Yeon berniat akan menampar Yunji karena kesal. 공연이 그만해. 걔 다치면 안 되는 애야. 뭐야? 근데 씨발 여기 어떻게 알고 왔냐? 뭐해 병신들아, 씨. 나가니 도 Di keesokan paginya, Kang yang baru saja selesai mengobati luka di perutnya dihampiri oleh Yunji yang ingin sarapan. Namun Kang yang sebelumnya sempat memberikan uang kepada Yunji, lantas menyuruhnya keluar untuk membeli makanan. Alih-alih menuruti perintah, Yunji malah curhat mengatakan bahwa dia ingin sekali tinggal lebih lama lagi di apartemen Kang dan mengaku telah dikeluarkan dari sekolah tanpa memberikan jawaban terkait alasan kenapa ia dikeluarkan dari sekolah itu. 저 배고파요. 어저께 돈 줬잖아. 그걸로 밥 사 먹어. 그래서 몇 살인데요? 42이야, 42. 됐냐? 헐, 우리 엄마보다 오빠다. 근데 30대 중반쯤으로 보여요. 근데 아저씨 뭐 하는 사람이에요? 왜? 그냥 집도 그렇고 차도 그렇고 뭐해서 그렇게 돈을 많이 버셨어요? 저 학교에서 완전 아싸예요. 아싸가 뭐야? 아싸. Sampai akhirnya Kang yang tidak ingin pusing menghadapi gadis polos tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengajak Yujin makan di sebuah restoran. Singkat cerita, setelah makan dan mengajaknya jalan-jalan seharian, Kang yang kini dalam perjalanan pulang bersama Yunji, tiba-tiba dihentikan oleh seorang detektif bernama Detektif Lee. 잠시만요. 안녕하세요.
무슨 일 났어요? 살인 사건이 났어요. 살인 사건이? 저기 지하 롤러장에서 10대 애들이 칼에 맞았어요. 근데 무슨 일로? 이쪽 길로 자주 다니세요? Di momen itu Lee sedikit curiga kepada Kang. Hal itu terbukti tak ada angin, tak ada hujan. Lee tiba-tiba menghentikan mobil Kang dan menginformasikan tentang penemuan jasad 5 orang remaja di sebuah arena ice skating. Meskipun tidak secara langsung menuduh Kang pelakunya, namun menghentikan mobilnya adalah sebuah sinyal bahwa Lee curiga. Terlebih ketika mengetahui kalau Kang sering terlihat melewati jalur tersebut. 뭐 가끔요. 지름길이라서. 아, 그래요. 실례가 많았습니다. 조심히 가십시오. 수고하세요. Meskipun berhasil menjawab serangkaian pertanyaan jebakan dari sang detektif, entah kenapa Kang merasa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Bahkan ia berfirasat bahwa Lee sebenarnya sudah mengetahui kalau dia pelaku di balik pembantaian 5 remaja itu. Dan benar saja, firasat Kang ternyata benar. Keesokan harinya, detektif Lee yang sudah curiga itu pun mendatangi apartemen Kang, sehingga saat itu juga Kang meminta Yoonji agar segera masuk ke dalam kamar. 어제 그 형사예요. 넌 올라가 있어. 실례 좀 하겠습니다. 저쪽 가서 얘기하시죠. Di momen itu Lee memperlihatkan sebuah rekaman video CCTV berdurasi 30 menit sebelum kejadian pembantaian di lokasi ice skating, di mana di dalam video tersebut terlihat mobil Kang melintas di sekitar lokasi, tepat sebelum para korban masuk ke dalam gedung itu. Mengetahui bahwa Yoonji sering menjadi sasaran perundungan di sekolahnya, dan merupakan orang terakhir yang terlihat di CCTV bersama kelompok Seongho, detektif Lee pun mencurigai bahwa Yoonji kemungkinan terlibat dalam pusaran kasus penyerangan tersebut. 윤지가 이번 사건이랑 연관 있는 게 명료해지면 그때 다시 오세요. 예. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Setelah detektif Lee pergi, saat itulah Kang melihat Yoonji murung di dalam kamar. Ia pun segera menghampiri gadis tersebut dan memintanya agar tidak perlu khawatir, di mana Kang menjamin bahwa Yoonji tidak bakalan dikaitkan dalam kasus ini. Tak berselang lama kemudian, ponsel Yoonji berdering dengan sangat keras. Namun saat mengangkat telepon itu, Yoonji pun seketika kaget saat mendengar suara di seberang sana adalah suara Song Yeon yang sedang menggunakan ponsel Hyunju. Dalam percakapan itu, Song Yeon mengancam akan menghabisi Hyunju. Bahkan ia juga mengancam akan menyerahkan pisau yang terdapat sidik jari Kang kepada polisi, sehingga Kang nantinya akan terbukti sebagai tersangka pembunuhan itu. 그러니까 혜준이 살리고 싶으면 그 새끼 데리고 당장 튀어와. 그 새끼. 뉴스 봤냐? 너 이제 좆됐어. 걔들 네가 그런 거야? 아니지, 네가 그런 거지. 기억 안 나? 네가 뺏은 그 칼, 네 지문 존나게 묻어있는 거. 1시간 내로 안 오면 그 칼 경찰서에 보내버릴 테니까. 어디로 가? 홍대 입구역 2번 출구. 와서 2번으로 전화해. 그리고 그녀한테 전해? 지갑에 있는 돈 잘 썼다고, 이 개새끼야. Namun setelah Kang mengetahui bahwa Song Yeon ternyata menyimpan dompet milik Yoonji, ia pun diam-diam mendatangi titik lokasi tanpa memperdulikan alamat palsu yang sengaja diberikan oleh Song Yeon. Sebelum pergi, Kang memberikan sebuah jam tangan kepada Yoonji, yang mana di dalam jam tangan itu Kang telah menyisipkan sebuah chip pelacak agar ia tetap bisa memantau keberadaan gadis itu selama ia tinggalkan sendirian di dalam apartemen. Setelah menempuh perjalanan, tibalah Kang di sebuah gedung komersial. Tanpa berlama-lama, ia pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam dan berhenti di depan salah satu unit saat melihat beberapa lembar brosur iklan layanan prostitusi ilegal yang bertebaran di lantai. Brosur-brosur tersebut mempromosikan layanan pijat panggilan dengan menampilkan foto gadis-gadis berseragam sekolah. Dan di dalam brosur tersebut juga menawarkan gadis-gadis dengan berbagai macam kostum cosplay lainnya. Tindakan prostitusi yang melibatkan para remaja itu membuat Kang tentu saja terlihat begitu sangat murka. Di mana saat itu juga ia langsung menerobos masuk ke dalam dan berhadapan langsung dengan Musyong, yaitu mucikari sekaligus pengelola operasional bisnis haram tersebut yang biasa dipanggil bos oleh para bawahannya. 알았어, 끊어. 씨발 손이 왔어. 여기 뭐 하는데요? 야! 문 좀 잠가놔! 연락해봐. 아,
아직 전화 없어? 당신 뭐야? 사장님 말고 쟤한테 볼 일 있어서 왔는데. 그 새끼야. 근데 어떻게 여기로 왔지? 아이 씨발 야 뭐하냐? 이 새끼가 사장님 말씀 안 들려? 칼 가지고 와. Melihat kebrutalan Kang si bos yang mulai merasa terintimidasi, akhirnya terpaksa menyerahkan pisau tersebut. Namun siapa sangka justru inilah yang terjadi. 칼 가지고 와. 칼 가지고 와. 뭐해 빨리 써! 초년이 Namun sialnya ketika Kang tiba di sebuah ruangan, listrik tiba-tiba padam, disusul dengan kemunculan sosok pembunuh bayaran dari Rusia yang langsung menyerang Kang. Setibanya di apartemen, Kang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Perasaannya semakin kuat setelah melihat jejak ban mobil yang mencurigakan di depan apartemennya, seolah menandakan bahwa sesuatu telah terjadi. Dan benar saja, ketika masuk ke dalam, Kang mendapati bahwa beberapa jam sebelumnya, sekelompok orang tak dikenal telah menyusup ke apartemennya dan menculik Yunji. Menyadari Yunji dalam bahaya, Kang pun segera mengikuti arah mobil para penculik sesuai titik lokasi yang terdeteksi dari alat pelacak pada jam tangan yang dikenakan Yunji. Setibanya di titik terakhir, yaitu lokasi tempat mobil para penculik terparkir, Kang sengaja memecahkan kaca mobil untuk memancing kegaduhan, lalu dengan santainya masuk ke dalam dan menghajar para pria-pria bajingan yang berniat mencicipi salah satu gadis yang berada di dalam sebuah ruangan. 몸매 죽인다 이씨. 좀 가만 있어봐 이씨. 괜찮아? 은지 어디 있는 줄 알아? 은지 어디 있어? Mengetahui Sung Yeon kabur melarikan diri, Kang dengan cepat segera mengejarnya, menarik rambutnya hingga terjatuh, membuat si bos terpaksa meninggalkan Sung Yeon seorang diri. 다 들켰어 이 새끼야. 네가 어떻게 우리 찾는지 알았다고. 나 잘못되면 전혀 뭐가지도 끝이야. Demi mempercepat proses pencarian Yunji, Kang pun segera membawa Sung Yeon ke apartemennya, lalu menginterogasinya dengan cara memaksanya agar memberikan informasi terkait jaringan bisnis prostitusi tersebut. 술에서 돈 떨어지는 들 뻔하지. 그 돈으로 모텔비 내고 돈 떨어지면 또 나가고. 근데 그게 얼마나 위험한 건지 알아? 변태 만나서 얻어 터지면 남자애들이 보호한답시고 모텔방 갔다가 윤지는 왜 그랬어? 걘 가출한 것도 아니잖아. 그녀는 지명한 새끼가. 치명. 씨발 궁금하면 직접 알아보던가. 좀 더 깊숙이 들어가면 동맥이 끊어질 거야. 그럼 어떻게 되는지 네가 상상을 해봐. 응? 돈들 파파에 있어. 클럽이야. 아니 모텔이야. 원주 외곽 홀인원 골프장 근처. 윤지 지명한 새끼 누구야? 그건 나도 진짜 몰라. 오빠만 알아. 진짜야. 존박이.
tepat di saat Kang tiba di hotel bernama Hotel Pai Papa, yaitu hotel yang diberitahu oleh Song Yeon sebelumnya. Saat itu pula detektif Lee tiba di lokasi tempat Song Yeon disekap oleh Kang. 보장할게. Dan begitu sang detektif masuk ke dalam, ia pun kaget sekaget-kagetnya ketika mendapati Song Yeon telah tewas dengan luka yang cukup parah pada bagian kakinya, di mana luka tersebut ternyata mengenai arteri hingga menyebabkan darah terus mengalir dan pada akhirnya tewas mengenaskan. Sementara itu Kang yang baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam Hotel Pai Papa langsung disambut oleh lemparan kapak oleh dua pria, namun dengan gerakan refleks Kang berhasil menghindar dan menghabisi mereka berdua. Melihat sebagian orang melarikan diri, Kang pun dengan cepat segera keluar dari hotel tersebut. Hingga langkah mereka pada akhirnya terpaksa berhenti di parkiran ketika Kang mengancam mereka dengan todongan pistol. 여자애 어디 있어? 먼저 말하는 놈만 살 수 있어. 어디 있어? 우리 진짜 몰라요. 엠착 나가고 그냥 시킨 대로 했을 뿐이에요. 살려주세요. Hingga pada akhirnya tersisalah satu preman. Dengan penuh ketakutan, ia meminta Kang agar tidak membunuhnya, di mana ia bersedia memberikan petunjuk tentang keberadaan Yunji. Namun begitu ia akan buka suara, siapa sangka justru inilah yang terjadi. 매니저요. 인조크 레게 머리한 놈이요. 누군데? Ya, preman malang itu justru tewas di tangan pembunuh bayaran Rusia bernama Sony. Dan di momen itulah Sony mengatakan bahwa perusahaan yang merekrutnya sebagai pembunuh kini mengalami kerugian besar akibat perbuatan Kang tersebut. Dan tanpa lagi banyak basa-basi, Sony pun memberitahu lokasi keberadaan Yunji yang saat ini tengah disekap di sebuah pelabuhan kontainer untuk dijual, di mana Kang disarankan agar sebaiknya tiba di sana sebelum jam 8 pagi jika masih ingin menemukan gadis yang ia cari itu. Namun alih-alih membiarkan Kang pergi begitu saja, Sony memberikan syarat kepada Kang, yaitu melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Namun ketika Kang akan segera pergi setelah berhasil lolos dari Sony, Kang malah bertemu dengan detektif Lee yang langsung memintanya untuk segera menyerahkan diri karena dicurigai telah melakukan serangkaian rentetan pembunuhan. Namun beruntung di momen itu Kang berhasil mengambil alih keadaan. Bahkan ia memaksa Lee agar ikut bersamanya menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Kang mulai mengamati area sekitar. Hingga tak berapa lama ia pada akhirnya melihat Yunji yang berada di dalam sebuah mobil yang tampaknya akan segera dimasukkan ke dalam bak kontainer. Melihat hal itu Kang tentu saja tak tinggal diam. Saat itu juga ia menginjak pedal gas, membuat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil penculik hingga ringsek. Namun belum sempat Kang berhasil membawa Yunji turun dari mobil tersebut, Mu Seong tiba-tiba muncul menabrakkan mobilnya hingga membuat Kang pun terpental. Namun tabrakan yang kedua kalinya justru berujung malapetaka bagi dirinya sendiri. Berkat ponsel Mu Seong itulah pada akhirnya Kang menemukan fakta yang sangat mengejutkan, di mana ternyata detektif Lee adalah oknum polisi korup yang selama ini telah disuap oleh Mu Seong untuk memuluskan operasi ilegalnya. Namun alih-alih menghabisi sang detektif bajingan,
Kang justru malah meminta bantuan bajingan tersebut untuk membantunya agar bisa lolos dari pihak kepolisian yang saat itu baru saja tiba, sehingga Kang tidak disalahkan atas insiden yang baru saja terjadi. 조만간 연락할게. Setelah 3 hari mendapatkan perawatan, kondisi Yunji pada akhirnya terlihat mulai membaik. Dan di momen itulah Kang langsung memberitahu Yunji bahwa detektif Lee sebentar lagi akan datang untuk meminta keterangan. Dan ketika Kang berniat meninggalkan Yunji untuk kembali ke ruangan perawatannya, Yunji malah memohon agar Kang tidak meninggalkannya sebelum detektif Lee pergi, sehingga Kang yang merasa tidak tega akhirnya mau tak mau mengikuti permintaan gadis polos itu. 싫어요. 혼자 있는 거. Setelah wawancara selesai, detektif Lee segera menemui Kang untuk membahas terkait kesepakatan mereka di lokasi pelabuhan kontainer sebelumnya, di mana Lee mengatakan bahwa dia sudah memutihkan nama Kang dari kasus tersebut, namun dia ingin bayaran atas jasa yang telah dilakukannya itu. Mendengar permintaan Lee, Kang pun merasa tidak keberatan. Ia berjanji akan memberikan uang dalam jumlah berapapun, namun dengan syarat Lee terlebih dahulu harus menemukan sosok pelaku yang ingin menjual Yunji ke luar negeri. 윤지 지명한 새끼 찾는 거 거기까지가 우리 딜이야. Sore harinya Kang menemui salah seorang teman lamanya bernama Namjoon untuk meminta bantuan, di mana ia meminta pertolongan Namjoon untuk mendapatkan senjata dari pasar gelap, bahkan menyanggupi jika biaya yang diminta lebih tinggi dari harga biasanya. Namun ketika mengetahui jenis senjata yang dibutuhkan oleh Kang, Namjoon yang penasaran, spontan bertanya senjata itu difungsikan untuk kegunaan apa. Mendengar pertanyaan itu, Kang pun berusaha berbohong dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersenang-senang dengan berburu di alam liar. 왜 그러는 거야? 날씨도 꿉꿉하고 해서. Malam harinya setelah menjenguk Yunji di rumah sakit, Kang dihubungi oleh detektif Lee yang memberikan informasi terkait penemuannya yang telah mengantongi sosok pelaku yang ingin menjual Yunji. Di mana yang mendapat kabar bahwa sebelumnya Yunji akan dikirim ke sebuah hotel untuk diantar kepada seorang pria bernama Hyungjo, sehingga tanpa membuang waktu Kang pun langsung menemui Hyungjo untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang siapa dalang di balik penculikan tersebut. 이 형사의 호로 새끼 필요할 때 전화를 안 받아 이 개새끼가. 야이 똑같은 새끼야 이 씨발놈아. 은행 가냐 이 개새끼야. 장부부터 놔봐. 박형주. Di tengah menahan rasa sakit setelah peluru bersarang di kakinya, Hyungjo tiba-tiba dihubungi oleh seorang wanita yang mengingatkannya agar segera menyiapkan pesanan bos mereka, yang entah siapa bos mereka yang dimaksud. Namun yang pastinya, Kang yang mendengar percakapan tersebut memaksa Hyungjo untuk memberitahu siapa sosok bosnya itu. Di tengah ancaman dan tekanan yang mulai menyerang psikologinya, membuat Hyungjo akhirnya mengungkapkan bahwa bosnya itu merupakan seorang hakim yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan pesta di sebuah resort yang berada tepat di belakang museum yang ada di kota tersebut. 잘하면 살 수도 있잖아. 판사라는 것만 알아. Hyungjo juga terpaksa memberitahu Kang perihal bisnis yang ia kelola, di mana ia mengatakan bahwa para gadis yang diculik ia berikan kepada bosnya untuk dicicipi terlebih dahulu, dan setelah bosnya puas, gadis-gadis itu pun akan dijual ke negara Rusia untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur. 애들은 어떻게 구해? 여기저기서 이어가는 거잖아. 엔터테인먼트. Mendengar hal itu, Kang yang semakin terpancing untuk memberantas para bajingan-bajingan itu pun lantas menghabisi Hyungjo dan menghubungi rekan lamanya untuk membantunya membersihkan jejak pembunuhan tersebut. Setelah jasad Hyungjo dimasukkan ke dalam kantong jenazah, Kang kemudian meminta rekannya itu untuk kembali melakukan pembersihan terakhir di sebuah resort yang akan ia datangi dengan menjanjikan bayaran tinggi jika sang rekan bersedia melakukannya. 네 배? 조만간 연락할게. Di tengah malam, detektif Lee kembali menghubungi Kang hanya untuk memberitahunya sebuah fakta baru, di mana ternyata Yunji seorang anak yatim piatu. Lee juga memberitahu bahwa dia telah berhasil menemukan sosok hakim yang dicari, yaitu seorang pejabat tinggi kejaksaan yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Sehingga tanpa pikir panjang, Kang segera bergegas menyambangi resort tersebut dan mulai membantai beberapa pria yang sedang berjaga. Tanpa diduga, detektif Lee datang ke sana untuk membantu. Namun di tengah ketegangan baku tembak yang kembali terjadi, Kang pada akhirnya terpojok tanpa dapat berbuat apa-apa ketika menyadari bahwa detektif Lee ternyata masih berkomplot dengan para bajingan tersebut.
총 내려. Tanpa perlawanan, Kang pun dibawa menghadap sang hakim, yaitu pejabat tinggi kejaksaan bernama Jong-un. Dan setelah melakukan perkenalan singkat, Jong-un pun menyuruh detektif Lee untuk mengeksekusi Kang di ruangan berbeda. Namun setibanya di ruangan yang dimaksud, Kang ternyata berhasil membalikkan keadaan dengan membantai anak buah Jong-un. Setelah Lee dan semua anak buah Jong-un dibantai hingga tak tersisa, siapa sangka Sonny si pembunuh bayaran Rusia tiba di sana bersama anak buahnya hingga baku tembak pun kembali terjadi. Dan ketika keduanya kehabisan peluru, mereka pun harus bertarung dengan tangan kosong. Sampai akhirnya sementara itu, Jong-un yang baru saja selesai mandi tiba-tiba kaget ketika melihat Kang yang masih hidup dan kini berdiri tepat di depannya. Dan di momen itulah Kang menuntut Jong-un untuk menceritakan terkait alasannya menculik dan menjual Yoon-ji. Merasa tak punya pilihan, Jong-un pun terpaksa memberitahu Kang sebuah fakta baru, di mana ternyata ibu angkat Yoon-ji sendirilah yang menjual putrinya dan menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Dan hal itu terbukti. Saat ini ia sedang berlibur bersama Hyun-soo, istrinya Kang itu. Meskipun Jong-un pada akhirnya menguak semua fakta tersebut, bagi Kang, Jong-un adalah hama dan akan selalu menjadi hama. Oleh karena itu, Kang merasa tak ada alasan untuk memberinya toleransi dan langsung menghabisinya saat itu juga. Di keesokan harinya, ibu angkat Yoon-ji mendapat kabar tentang kematian Jong-un, sehingga di tengah kepanikan, ia pun segera pergi meninggalkan Hyun-soo, istri Kang, begitu saja. Namun ketika ia masuk ke dalam sebuah mobil, ia pun kaget ketika mendapati Kang ada di dalam mobil tersebut, yang kemudian menyuruhnya mengemudikan mobil itu menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Kang meminta izin kepada wanita itu bahwa dia akan merawat Yoon-ji hingga dewasa. Dan tanpa berharap jawaban apapun dari ibu angkat Yoon-ji tersebut, Kang langsung menghabisi wanita yang tak beradab dan mata duitan itu. 어른이 될 때까지는 내가 돌볼 거야. Setelah semua berakhir, Kang pun segera menemui istrinya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Kedatangannya kali ini sekaligus menjadi sebuah kejutan, karena Kang tidak datang sendirian. Ia membawa Yoon-ji dan mengatakan kepada Hyun-soo bahwa dia ingin menjadikan Yoon-ji sebagai anak mereka. Mendengar hal tersebut, Hyun-soo pun terlihat begitu sangat senang. Ia berjalan mendekat dan memeluk suaminya, sementara Yoon-ji juga ikut tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Dan film pun selesai.